Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Mbak sekalian, hari ini kita akan sedikit membahas tentang vitamin. Ya, melanjutkan apa yang telah kita bahas pas kemarin itu ya, untuk pengantar. Nah, untuk yang bahasan yang akan kita lakukan itu ada pertama nanti kita bahas sedikit tentang profil dan pengertian yang sebetulnya kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian sedikit tentang absorpsi dan distribusi dan metabolisme dari vitamin ya, kemudian ekskresi, kemudian jenis vitamin, fungsi, dan defisiensi atau ketika vitamin itu berlebihan. Oke, nanti kita 80% akan membahasnya di sini ya. Jadi untuk ujian nanti pun akan banyak keluar dari sini. Oke, untuk yang pertama, vitamin ya, yang secara umum kita kenal dengan ini aja dulu. Nah ini, vitamin grup dari suatu nutrien organik. Ya kalau di manusia, kalau dari teman-teman kita yang gizi, mereka menyebut ini adalah zat gizi, bukan nutrisi, karena nutrisi untuk hewan dan tumbuhan. Kalau untuk manusia adalah zat gizi. Tapi secara umum untuk bahasa Inggrisnya nutrien, ya organik nutrien yang kita hanya butuhkan dalam jumlah yang kecil saja. Seperti itu. Untuk apa? Untuk banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Intinya seperti itu. Suatu molekul organik, nutrien organik yang kita butuhkan tidak dalam jumlah yang banyak. Nah, seberapa jumlahnya nanti kita akan bahas di belakang. Dan selanjutnya untuk yang vitamin ini secara garis besar digolongkan menjadi dua macam kelompok besar, yaitu vitamin yang secara sifat fisika kimianya larut dengan lemak, larut dalam lemak ya. Kemudian eh, vitamin yang secara sifat fisika kimianya larut dalam air. Oke, sebentar. Sebentar. Rasanya balas WA. Oke, selanjutnya untuk yang sifatnya larut lemak ya atau hidrofob ya, atau lipofil atau larut air yang hidrofil atau lipofob ya, teman-teman sudah tahu kalau yang vitamin C ini kita sudah familiar ya. Vitamin C biasa kita temukan di suplemen-suplemen redoxon dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada B kompleks. Nah, ini keduanya larut dalam air. Nah, kemudian untuk yang larut dalam lemak, kita bisa lihat bahwa di sini ada vitamin A, D, E, dan K. Seperti itu. Nah, untuk fungsinya sebetulnya banyak sekali fungsi dari masing-masing vitamin. Tidak terbatas dari apa yang ada di slide ini. Nah, tapi untuk kefokusan pembahasan, maka kita hanya membatasi fungsi-fungsi utamanya saja, yaitu seperti yang vitamin A untuk mata, semua sudah pada tahu ya kalau vitamin A pasti hubungannya dengan mata. Ya, kemudian ada juga sedikit kaitan dengan sistem imun dan cell growth and differentiation. Ya, perkembangan dan diferensiasi sel. Kemudian vitamin D yang biasa kita dapatkan ketika kita uh, berjemur, ya. Nah, itu erat kaitannya dengan tulang. Nah, kemudian absorpsi kalsium juga dipengaruhi oleh vitamin D dan juga fungsi dari neuromuskuler. Kemudian vitamin E ini erat kaitannya dengan antioksidan, jadi fungsi dari vitamin E. Kemudian koagulan ini merupakan dasar di mana dinamakannya vitamin K. Maka vitamin K ini erat kaitannya dengan sifat koagulan vitamin tersebut, yang sebagian juga ada fungsi antioksidan dan untuk mineralisasi tulang. Oke, mohon maaf. Ya, kemudian untuk yang B kompleks ada nanti B1, B2, B3 dan seterusnya, itu utamanya 90% nanti adalah di metabolisme energi yang kita bahas, walaupun fungsinya tidak terbatas hanya di sini, tapi secara garis besar memang B kompleks ini kita perlukan untuk metabolisme energi yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga untuk saraf,
pembentukan sel darah merah dan metabolisme protein, tapi nanti kita hanya fokus di sel darah merah. Oke, vitamin C, semua sudah tahu bahwa vitamin C itu bagus untuk sebagai antioksidan dan juga kalau yang di kecantikan ya, teman-teman, biasanya pakai vitamin C untuk kesehatan kulit. Nah, kesehatannya seperti apa? Ini, seperti ini ya. Collagen connective tissue, pembentukannya tuh dimediasi oleh adanya vitamin C. Oke, kita masuk sedik oh ini sama. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah apa yang kita bahas kemarin, bahwa nutrisi yang dibutuhkan atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada yang sifatnya makro atau besar dan ada sifatnya kecil atau mikro. Nah, untuk yang makro teman-teman sudah eh, bahas di kuliah dengan Bu Arsinah ya, ada protein, karbohidrat, dan lemak. Ini merupakan makro nutrien. Dan ada air, dan kemudian ada mikronutrien, yaitu vitamin, ini ya, mikronutrien. Kalau dari sini sudah kelihatan bahwa daily requirement-nya tidak disebutkan di sini karena kecil sekali. Tapi walaupun kecil, tetap kita butuhkan untuk perkembangan dan fungsi-fungsi normal dari tubuh kita. Nah, kalau terjadi defisiensi itu nanti akan menyebabkan ketidakbagusan, kurang baik pada tubuh kita. Ini makromolekul, makronutrien, yang bawah mikronutrien, termasuk air ini makronutrien karena air dibutuhkan dalam jumlah besar. Ya, selanjutnya ini merupakan perbedaan antara vitamin dengan zat-zat lain yang kita ketahui, yaitu vitamin dengan mineral, lemak, protein, dan karbohidrat. Perbedaan pertama adalah fungsi utamanya. Untuk vitamin itu adalah secara umum, tidak semuanya, tapi secara umum adalah membantu metabolisme yang ada di dalam tubuh. Tapi ini tidak secara spesifiknya harus semua membantu metabolisme, tidak, tapi secara umum. Kemudian yang paling kita bisa bedakan adalah terkait dengan satuan dasarnya. Ya, kalau karbohidrat ini sumber energi kita sudah tahu untuk yang fungsinya ya. Kemudian protein zat pembangun, lemak juga penyimpan energi dan melapisi organ kita, dan mineral-mineral yang dibutuhkan untuk tubuh kita di bagian-bagian tertentu. Kemudian satuan dasarnya kalau kita breakdown dari yang polimer zat ya seperti sebesar ini, kemudian kita ambil hanya satu bagian kecilnya, maka kita bisa lihat bahwa untuk vitamin itu kita tidak kenal adanya monomer atau satuan terkecil. Kalau di karbohidrat kita tahu bahwa ada yang dinamakan monosakarida ya, monosakarida. Kemudian asam amino ini di protein ya, amino acid. Nah, mineral, kalau mineral sudah jelas dia satu ya, bisa natrium, kalium, terus kalsium, dan lain-lain. Lemak juga asam lemak, seperti ini. Nah, untuk vitamin ini kita eee, tidak ada penggolongan yang tegas karena memang vitamin ini adalah sekelompok senyawa yang dulu, pada zaman dulu ketika senyawa tersebut tidak ada di dalam tubuh kita, maka dapat terjadi penyakit. Nah, setelah ditelusuri maka saya lupa vitamin pertama yang ditemukan vitamin apa ya, tapi intinya adalah, nomenklatur pertama adalah vital amin, yang disingkat dengan vitamin. Nah, awal-awal dikira pasti senyawa aminah yang vital bagi tubuh, tetapi semakin ke sini ternyata vitamin itu tidak mesti suatu aminah. Namun nomenklatur atau istilah vitamin sudah kita gunakan terlanjur, jadi ini akan kita gunakan seterusnya, seperti itu. Iya. Jadi ini hanya molekul organik kompleks yang nanti kalau teman-teman lihat struktur kimianya, maka teman-teman bisa lihat bahwa antara vitamin satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan struktur molekul. Oke, selanjutnya untuk
perbedaan vitamin, mineral, dan protein di sini yang, vitamin dan protein ini sama-sama, molekul organik, tetapi bedanya untuk vitamin dibutuhkan jumlah kecil ya, kalau kita bandingkan dengan protein dia butuhnya, cukup besar ya, protein kita perlu protein makromolekul. Dan mineral ini kita sudah langsung bisa bedakan bahwa mineral adalah unsur anorganik karena logam ya, elemen. Oke, kemudian untuk kekurangan atau defisiensi, hampir semuanya juga ketika terjadi kekurangan maka bisa menyebabkan, eee, yang tidak baik untuk tubuh. Ya, contohnya kekurangan vitamin A bisa sampai terjadi kebutaan, vitamin C sariawan hingga skorbut, scurvy ya. Kemudian, mineral, beberapa mineral tertentu yang dibutuhkan untuk pembuatan, apa namanya, eritrosit ya, sehingga kalau kekurangan maka terjadi anemia atau ada juga yang kaitannya dengan osteoporosis karena pembentukan tulang kalau nggak ada ya, pembentukan tulang atau densitas tulang akan terganggu. Ini teman-teman sudah pelajari ini ya di slide tertentu, di slide sebelumnya. Kemudian, protein dapat menyebabkan, pertumbuhan terhambat karena protein ini secara fungsi utamanya adalah zat pembangun. Zat pembangun seperti apa? Nah itu, kita tidak bahas di sini secara detail ya, karena nanti akan panjang. Oke, untuk vitamin, diabsorpsi mayoritas adalah di usus halus, di duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, teman-teman bisa lihat absorpsi dari vitamin ini sebagian besar ada di usus halus dan sebagian ada di usus besar. Nah, untuk memaksimalkan absorpsi, maka kita tahu bahwa vitamin punya dua bagian besar ya, dua kelompok besar tadi, yaitu fat soluble atau yang larut lemak dan water soluble atau larut air. Maka ketika teman-teman ingin memaksimalkan penyerapan dari vitamin A, D, E, K, ya itu direkomendasikan mengkonsumsinya dengan diet yang tidak harus tinggi, tapi diet yang ada lemak. Ya seperti itu. Karena bentar, nanti di sini aja. Kalau yang water soluble itu tidak harus dengan adanya lemak karena dia nantinya akan masuk ke dalam tubuh tidak lemak dependent. Nah, kita masuk ke yang lemak. Kita tahu ya teman-teman sudah dapat yang di lemak ya, lipid, bahwa lipid itu kan kalau sebelum masuk ke tubuh manusia akan di breakdown menjadi monomer ya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam tubuh manusia berupa kilomikron. Ini yang kecil-kecil ini yang nantinya akan didistribusikan di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, oh ya ini nih. Dan vitamin A, D, E, K ini, yang ini, dia akan mudah terlarut di dalam lemak-lemak yang di sini. Maka ketika teman-teman mengkonsumsi vitamin plus lemak, maka penyerapannya nanti akan semakin baik. Ibaratnya lemak ini sebagai kendaraan yang nantinya mengantarkan vitamin ini masuk ke dalam peredaran darah. Nah, perbedaannya adalah untuk yang water soluble, secara natrium dependent itu dia bisa langsung masuk ke peredaran darah ya karena sifatnya water soluble dan plasma di saluran ini ya, darah ini sifatnya mayoritas air. Kemudian untuk yang lemak ini dia akan transit tidak langsung ke aliran darah tetapi dia sistem limfa dulu. Masuk ke sini baru nanti akan ada junction yang si kilomikron ini akan masuk ke peredaran darah. Seperti itu. Dan vitamin A, D, E, K ini ketika harus didistribusikan maka tidak bisa sendirian tapi dibantu oleh lipoprotein. Oleh karena itu kita tahu bahwa ada yang disebut dengan
protein. Itu secara umumnya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk yang vitamin larut air ya. Ini, eee, kita sudah bahas tadi. Oh, ini belum saya ganti, kemarin udah saya ganti di bagian sini ya. Nanti saya tambahkan di sini. Mereka sebenarnya masuknya mayoritas pakai cara bagaimana ke dalam usus. Nah, kita tahu tadi bahwa, vitamin ini ya, kita makan kemudian masuk ke dalam pencernaan. Nah, di dalam pencernaan ini tadi bagusnya vitamin larut lemak seperti apa dan vitamin larut air seperti apa. Nah, setelahnya vitamin itu akan didistribusikan ke bagian-bagian tubuh yang memerlukan vitamin. Oke, mayoritas untuk yang larut air nanti kita bahas saat yang larut air, dan kemudian yang larut lemak mayoritasnya biasanya ada di jaringan lemak. Ada juga di hepar dan beberapa beberapa tempat lain seperti itu ya. Kemudian kalau sudah digunakan dan sebagainya, maka vitamin akan mengalami metabolisme yang nantinya akan dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Metabolisme fase 1, fase 2 dan sebagainya. Teman-teman mungkin dapat di metabolisme obat ya, kita nggak bahas. Kemudian nanti akan disekresikan melalui bisa urin, atau yang larut lemak sebagian ada bile salt ya, atau dari feses seperti itu. Oh, ini nih ekskresi ya. Oke, selanjutnya, nah ini nanti silakan dibaca perbedaan antara water soluble dan fat soluble vitamin, khususnya dari sisi absorpsi, transport, storage, ekskresi, toksisitas, dan requirement-nya. Oke, kita bahas sedikit bahwa kalau kaitannya dengan oke, bentar ya, saya pause dulu. Oke, maaf tadi ada sedikit ini ya, salah faktor teknis. Oke, tadi kita sampai di oke, absorpsi, teman-teman bisa baca sendiri. Ini ya, kita sudah bahas tadi. Kemudian transport untuk yang water soluble biasanya travel freely di dalam tubuh kita. Untuk yang fat soluble biasanya memiliki protein karir yang dibutuhkan untuk dia bisa terdistribusi. Oke, bentar ada faktor teknis lagi. Saya pause bentar lagi. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada ini yang bersih-bersih, jadi suaranya kalau nggak saya pause nanti masuk semua, jadi berisik ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk storage-nya, untuk yang vitamin larut air, circulate freely in water-filled part on the body. Jadi intinya, teman-teman kan kemarin atau sebelum ini kan sudah lihat slide dan dengar tentang air untuk tubuh, yang mana air itu sebagai medium disperse ya, maka vitamin-vitamin ini nanti bisa terdistribusi di air tersebut. Kemudian untuk penyimpanan dari fat soluble itu stored biasanya eh, kebanyakan di jaringan lemak. Kebanyakannya di situ atau di tempat-tempat yang lain seperti hepar dan lain-lain. Ya, kemudian untuk ekskresi di sini teman-teman bisa lihat ya. Secara umum kidneys atau lewat ginjal. Ya, kemudian untuk yang fat soluble itu less readily excreted atau eh, tidak diekskresikan dengan cepat seperti itu. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari fat soluble vitamin itu nanti akan mudah untuk reach toxic levels karena
yang masuk itu bisa banyak, tetapi yang keluar itu, kecil, yang dikeluarkan. Bisa digunakan untuk fungsi-fungsi tubuh dan kemudian di metabolisme, tapi kalau numpuk 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 terus maka, bisa terjadi toksisitas, seperti itu. Makanya untuk pemakaiannya juga beda antara yang, eee, apa namanya, vitamin larut air biasanya 1 sampai 3 hari pun tiap 1, 3 hari itu kita bisa minum, tapi kalau yang untuk fat soluble itu biasanya periodic dose, bisa sampai hampir tiap minggu atau bulan hitungannya, jadi lebih panjang lagi, seperti itu ya. Nah, kebalikannya untuk yang water soluble, toksisitasnya biasanya jarang terjadi. Tapi kalau berlebihan, ada kemungkinan bisa terjadi, tetapi jarang karena, setelah kita konsumsi maka dengan cepat vitamin tersebut kelebihannya diekskresikan melalui urin. Ya, kayak teman-teman minum vitamin B kompleks dan vitamin C, nanti kan, eee, minum pagi, nah siangnya itu biasanya pipisnya warnanya langsung berubah gitu. Nah itu dengan cepat diekskresikan, maaf. Oke, seperti itu ya, ini adalah perbedaan mendasar antara fat soluble vitamin dengan water soluble vitamin. Oke, ini nanti dibaca aja. Oke, selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi vitamin. Ini karena nanti terlalu panjang, mungkin saya bagi menjadi 2 video saja. Oke, kita stop di sini dulu ya.